Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabowo, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya lihat di kampung ini banyak anak-anak muda dan juga banyak orang tua tidak punya cita-cita besar, tidak punya mimpi besar. Pagi jalan, siang jalan, sore jalan, rutinitas bertahun-tahun dan tidak mencapai prestasi yang besar karena mimpinya memang tidak besar. Untuk anak-anak muda itu lebih parah lagi. Yang dia pikirkan dalam benaknya adalah UMR, upah minimum regional. Padahal menurut Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, Buya Hamka, yang saat ditahan oleh Soekarno itu berhasil menyelesaikan 15 jilid buku yang sangat monumentalnya sebagai karya puncak Buya Hamka di dalam tahanan politik Soekarno, yaitu Tafsir Al-Azhar 15 jilid yang ditulis dengan tulisan tangan dan kemudian oleh anaknya. Tulisan tangan itu dibawa pulang dan diketik di rumah. Jadi Buya Hamka menulis satu tafsir, satu minggu kadang-kadang, satu juz satu minggu atau 10 hari satu buku tafsir. Satu juz ditulis dalam waktu seminggu atau 10 hari, dan itu tampak dari tanggal dia memulai menulis tafsir dengan tulisan tangan itu dan berakhir dengan tanggal tertentu. Jadi kita bisa lihat berapa lama satu buku tafsir diselesaikan oleh Buya Hamka dengan tulisan tangan, yaitu kira-kira antara 7 hari sampai 10 hari. Dan Buya Hamka pernah berkata, kita hidup di dunia itu hanya satu kali, dan setelah itu kita mati dan kembali ke alam akhirat yang abadi dan tidak kembali lagi ke dunia yang hanya kita tapaki satu kali. Oleh karena itu, dalam hidup yang hanya satu kali di dunia, kalau punya cita-cita jangan tanggung-tanggung, yang besar sekalian. Kalau punya cita-cita jangan tanggung-tanggung, ragu-ragu jangan, tanggung-tanggung jangan. Itu artinya perlu kita punya impian besar, punya kemauan besar, punya bertindak besar dalam hidup yang sekali. Jangan maju mundur, jangan maju jangan mundur, sehingga tidak maju kemana-mana kecuali berjalan di tempat. Dan itulah perlunya kita mengembangkan imajinasi, kita perlu mengembangkan keinginan, kita perlu mengembangkan sebuah visi besar, yaitu mimpi besar. Apa saja mimpi besar sesuai dengan keinginan itu. Dan tentu saya hanya bisa menceritakan keinginan saya sendiri untuk membangun masjid yang alhamdulillah sudah mencapai hari ke-169 hari ini, hari Senin 15 Agustus, dimulai dari 1 Agustus 2021 setahun yang lalu, dengan modal awal Rp750.000 di atas tanah wakaf dari Haji Prama Arta, wakaf dari suami dan istri beliau. Dan masjid itu insya Allah sebentar lagi jadi 2 lantai, dan itulah satu dari mimpi besar membuat masjid pesantren Mojolali. Satu desa satu, dan desa di Indonesia ada 74.000, maka mimpi besar saya adalah membuat pesantren tahfiz Al-Quran sebanyak 74.000 pesantren tahfiz Al-Quran dan masjid di seluruh Indonesia selama 100 tahun. Di dalam mengembangkan mimpi besar itu tidak perlu kecerdasan, yang penting B dan S, berani dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan mimpi besar itu sedikit demi sedikit. Tanpa keberanian bermimpi besar, orang tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali
rutinitas yang tidak menarik di dalam pikiran orang-orang yang berpikir besar. Harus ada satu patahan-patahan dalam kehidupan sehingga orang itu mencapai patah, naik lagi. Oleh karena itu, secara pribadi saya mengajak ya, kita semua untuk mulai memberanikan diri untuk bermimpi besar. Saya sekarang mimpi besar saya adalah bikin Ojo Lali Mart, jaringan Ojo Lali Mart. Mungkin isinya seperti fashion, busana muslim, perlengkapan sholat, baju, ya, busana muslim lah begitu. Dicampur buku sedikit. Tapi untuk sementara kita jual minyak yang brand, beli minyak harganya 5 kardus kali 12, satu kardus 12, 1 literan, jatuhnya 15.100, kita jual 15.000, banyak yang beli. Ojo Lali Mart, satu desa satu di Parung ini, jadi insya Allah ada 9 Ojo Lali Mart atau ada 9 KVU ya, KVU, K-nya komunitas, A-nya Al-Quran, F-nya for, E-nya entrepreneur, komunitas Al-Quran for entrepreneur. Ya, bikin 4 KVU, 3 tutup, tinggal 1. Padahal rencananya bikin 9 minimal di satu desa satu ya. Tapi kan punya ngimpi gitu loh maksudnya. UMR aja anak-anak muda tuh ya. Jangan pensiun aja. Umur 60 itu jangan pensiun, saatnya berjuang. Kata Rasulullah, kalau besok tiba huru hara kiamat, besok pagi, hancur semesta, tidak bersisa. Tapi sebelum huru hara kiamat itu, hari ini masih bisa menanam kurma, tanamlah kurma itu. 2 yang bisa disimpulkan dari hadis Rasulullah. Pertama, di dalam berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, itu tidak kenal umur. Masih kiamat itu belum tiba, peluang itu masih terbuka seluas langit dan bumi. Yang kedua, Allah menilai prosesnya, bukan hasil dari pekerjaan kita. Tanam saja itu kurma, padahal panennya entah berapa tahun lagi, keburu kiamat esok pagi tiba. Tapi proses menanam itu, itulah yang dinilai di sisi Allah. Oleh karena itu, mari kita mimpi besar. Biasakan anak-anak kita punya impian-impian yang liar, yang besar. Jangan ngimpi hanya mendapatkan uang 5-6 juta satu bulan dan bekerja pada perusahaan orang. Bikin perusahaan sendiri. Jadi impiannya bisa menjadi tidak terbatas. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rubrik ngimpi besar yang ketiga.